Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nggak kerasa ya, sekarang udah hari Minggu lagi nih. Kita ketemu lagi di ibadah online RDMB Kids. Nah adik-adik, apa kabarnya di rumah? Kak Angel percaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan buat adik-adik yang sekolah daring, tetap semangat dan kerjain tugas-tugasnya dengan baik ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, Kak Angel mengundang juga kita semua untuk satukan hati kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa bareng-bareng, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati menyertai kami dari awal hingga pertengahan. Kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biar Engkau urapi Kak Angel yang akan membawakan firman. Biar Engkau urapi juga setiap kami agar bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik udah pada siap untuk dengar firman ya. Hari ini Kak Angel akan bawain firman untuk kita semua. Oke adik-adik di rumah boleh siapin catatannya dan juga Alkitabnya ya. Nah adik-adik sambil kalian siapin nih, Kak Angel mau tanya sama kalian. Masih inget gak sama lagu pujian yang minggu lalu? Coba adik-adik inget-inget lagi ya. Ya bener banget, judulnya tentang Laskar Kristus. Nah pesan Tuhan buat kita minggu ini juga masih ada hubungannya nih sama Laskar Kristus, yaitu prajurit Kristus. Jadi kalau adik-adik mau catat, judul pesan Tuhannya adalah jangan menjadi prajurit yang luka. Kak Angel ulangin ya, jangan menjadi prajurit yang luka. Oke, supaya lebih ngerti nih Kak Angel mau ajak kita sama-sama bayangin nih kondisi peperangan di mana ada prajurit yang diutus ke medan pertempuran untuk berperang. Dan pastinya adik-adik kalau namanya peperangan itu pasti ada aja yang namanya prajurit yang luka, bener gak? Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika prajurit itu luka? Pasti
pasti prajurit itu tidak bisa menjalankan tugasnya lagi ya. Meskipun udah diobatin, tapi mungkin aja ada bekas lukanya ya. Ada yang harus dirawat dulu, tapi ada juga yang udah bisa jalan, tapi sebenarnya masih terluka, baik secara fisiknya maupun secara mentalnya nih adik-adik. Nah, apa nih yang terjadi kalau prajurit itu luka? Mungkin setelah diobati juga masih ada rasa sakit ya adik-adik, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya lagi dengan baik. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi prajurit yang tangguh dan bukan menjadi prajurit yang luka. Nah, apa sih yang dimaksud luka itu? Kan kita tidak sedang berperang. Nah, maksudnya adalah luka di hati kita adik-adik. Kak Angel kasih contoh nih. Contohnya apa sih kalau hati kita luka? Ya, misalnya adik-adik pernah nggak nih ngerasain difitnah? Difitnah itu adalah kita dituduh melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak lakukan nih. Contohnya adik-adik difitnah mencontek di sekolah. Padahal adik-adik tidak mencontek. Terus adik-adik difitnah sampai ketahuan guru dan guru itu mengira adik-adik mencontek lalu menghukum adik-adik. Itu bisa menimbulkan luka hati ya adik-adik. Padahal kalian tidak melakukan itu. Nah, contoh yang berikutnya adalah ketika adik-adik dibully, dikatain jelek, dikatain bodoh, terus dikatain kamu mah salah terus nih, kamu gak berguna, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan itu bisa membuat kita sakit hati, bisa dari teman, keluarga, bahkan orang tua kita sendiri. Nah, tanpa disadari adik-adik, perkataan-perkataan itu bisa saja kita simpan di dalam hati kita, dan itu yang menyebabkan luka di hati kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan nih supaya kita terbebas dari luka itu? Nah, adik-adik, Kak Angel punya ilustrasi nih. Kalau adik-adik jatuh nih, terus adik-adik luka atau kena benda tajam gitu ya. Nah, adik-adik pasti akan langsung mengobatinya. Apa yang terjadi kalau dibiarin? Pasti ada infeksi dan lama-lama lukanya bisa menjadi luka yang besar. Begitu juga dengan luka hati kita. Kalau kita biarin aja, kita antepin aja, luka itu bisa menjadi luka yang besar. Nah, untuk menjadi prajurit Kristus, kita harus membereskan diri kita dulu dari yang namanya luka hati. Oke, Kak Angel akan bagikan 2 poin gimana sih supaya kita bisa menjadi prajurit Kristus yang tanpa luka. Yang pertama adalah akui bahwa kita terluka dan membutuhkan Tuhan untuk memulihkannya. Yuk kita sama-sama baca Mazmur 109 ayat 21 sampai 22. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 109 ayat 21 sampai 22. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Nah, ayat di atas itu adalah ayat yang ditulis oleh Daud ya. Jadi Daud itu pernah mengalami sakit hati juga loh adik-adik. Ya, adik-adik ketika adik-adik terluka, ketika adik-adik sakit hati, adik-adik harus mengakui di hadapan Tuhan seperti Daud. Misalnya nih adik-adik sakit hati, terus respon apa sih yang biasanya adik-adik lakukan? Misalnya adik-adik dikatain jelek, dikatain bodoh. Aduh, secara daging tuh pengennya ngebales gitu ya adik-adik, pengen mengutuki orang itu, pengen nyumpahin lagi nih. Hal yang sama juga sempat dilakukan oleh Daud. Jadi Daud sempat mengutuki orang yang membuat dirinya sakit hati. Tapi apakah dengan itu lukanya akan sembuh? Pastinya tidak ya adik-adik. Langkah yang harus kita lakukan adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan sakit hati adik-adik. Kak Angel punya satu ilustrasi nih. Kalau adik-adik misalnya suatu hari nih naik sepeda, terus mama kalian bilang, jangan ngebut-ngebut ya, nanti kalian jatuh. Terus adik-adik main sepeda sengaja nih, pengen cepet, terus adik-adik ngebut naik sepedanya. Dan akhirnya jatuh, terus adik-adik terluka. Terus pas pulang ke rumah, adik-adik takut ya. Adik-adik gak mau bilang-bilang nih sama mama, takut dimarahin. Jadi adik-adik sembunyiin lukanya. Kak Angel tanya, apakah luka itu bakal sembuh? Bisa aja, tapi mungkin bagian dalamnya nanti suatu hari kalau udah kering masih ada yang basahnya. Atau bisa menimbulkan infeksi, karena kan kotor ya adik-adik. Kalau jatuh gak dibersihin, lama-lama infeksi lukanya makin besar. Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira ya. Kalau adik-adik mau sembuh, mau pulih, harus mau mengakui. Padahal ini kalian mengakui kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup untuk memulihkan luka hati adik-adik. Nah, poin yang kedua adik-adik, akui dan deklarasikan siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jangan biarkan orang lain merusak identitas kita. Oke, gampangnya gini nih. Misalnya nih adik-adik tadi dikatain bodoh atau misalnya dikatain jelek. Adik-adik jadi sedih. Nah, sebenarnya apakah itu yang Tuhan mau? Kan kita ini punya identitas ya adik-adik. Kita ini adalah anaknya
Tuhan Yesus dan kita itu hidup dalam kebenaran. Jadi jangan biarkan orang lain mengatakan hal-hal yang jelek kepada kita. Dengan adik-adik bersedih atau marah atau adik-adik malah jadi minder, itu artinya kalian menyetujui apa yang orang lain katakan. Jadi untuk poin yang ini, Kak Angel juga akan ambil contohnya dari ayat Mazmur tadi. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 109 ayat 28. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Nah, dari ayat tadi itu kan Daud juga yang menulis ya adik-adik. Jadi sebenarnya tindakan apa sih yang harus dilakukan kalau kita dikatain orang? Jangan membalas, karena hal itu tidak akan berarti apa-apa adik-adik. Jadi langkahnya adalah kita harus mendeklarasikan. Artinya apa? Kita perkatakan kebenaran. Perkatakan apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain katakan mengenai kita. Orang lain bilang kita tidak berguna, tidak diinginkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, adik-adik semua, kita semua berharga. Jadi kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, kalau kalian masih sakit hati, kalian harus cek lagi nih, apakah kalian dengarkan kata Tuhan atau kata orang lain saja. Oke adik-adik, kesimpulannya adalah Tuhan mau supaya kita itu menjadi prajurit Kristus yang tangguh dan siap untuk Tuhan pakai. Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan nih, kita tidak boleh terluka. Dan luka itu harus dibereskan dengan cara apa? Yang pertama tadi, mengakui dulu. Kalau kita mengakui, barulah Tuhan akan memulihkan luka hati kita. Yang kedua, akui dan deklarasikan apa yang Tuhan perkatakan, bukan apa yang orang lain katakan. Demikian firman Tuhan, Kak Angel percaya kita semua sudah mengerti dan juga memahami firman ini, dan biarlah kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan yang tadi, kita mau sama-sama praktek ya hari ini dengan activity. Namanya adalah Jesus Heals My Heart. Jadi alat dan bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas, alat tulis, gunting, dan juga plester luka. Nah caranya gampang banget adik-adik. Kertas ukuran HVS kayak gini, bebas warnanya apa saja. Kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kalian lipat lagi ya. Bagian lipatannya ini di atas ya. Kemudian kita akan gambar setengah hati. Oke, gambarnya harus menembus seperti ini ya. Jadi bagian atasnya segini, jangan dipotong. Sekarang kita gunting. Oke, kalau sudah digunting seperti ini, kertas yang 2 ini akan menyatu. Jadi bagian sininya jangan terpotong ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan buat. Jadi bagian dalamnya ini kita akan tuliskan luka hati yang kita pernah alami. Nah, ini punya Kak Angel. Jadi bagian dalamnya Kak Angel tulis nih luka hati yang pernah dialami. Nih contohnya dibully teman sekolah, difitnah mencontek, difitnah mencuri, dikatain jelek, tidak berguna, dan lain-lain. Kalian bisa tulis lebih dari 1 luka hati apa sih yang pernah kalian alami. Kemudian di bagian depannya kalian tulis Jesus Heals My Heart. Lalu kita siapkan 2 buah plester. Dan Kak Angel sudah gunting menjadi bentuk seperti ini. Yang satu lebih panjang dan yang satu lebih pendek. Kita akan tempel di bagian tengah. Kita tempel membentuk salib. Oke adik-adik, jadinya seperti ini dan dibuka isinya seperti ini. Nah, activity ini mengingatkan kita bahwa untuk menyembuhkan luka hati kita, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Jadi caranya adik-adik mengakui, tulis di sini apa sih yang pernah membuat adik-adik sakit hati. Tetapi adik-adik juga harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang akan selalu memulihkan hati kalian. Nah adik-adik, setelah kalian tulis luka hati apa aja yang pernah kalian alami, Kak Angel mau undang kita semua untuk bersatu. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan dan tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami Tuhan untuk membereskan hati kami dari luka. Dan kami percaya Tuhan, segala luka hati yang pernah kami alami Tuhan, Kau sanggup memulihkannya. Dan kami bawa Tuhan setiap masalah kami, sakit hati kami kepadamu, dan Tuhan yang menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat dipakai oleh-Mu menjadi prajurit-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Angel juga udah siapkan Google Form yang ada nanti di description box. Jadi adik-adik bisa klik linknya dan isi luka hati yang udah kalian tulis di activity ini. Nanti kita dari guru-guru sekolah minggu bisa bantu adik-adik untuk sama-sama doakan supaya adik-adik bisa pulih dari luka hati dan adik-adik siap untuk menjadi prajurit Kristus yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, selamat mengerjakan di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.